Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, malam hari ini kita akan sampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, annaha zakarat an-nar, bahwasanya beliau ini Aisyah saat itu sedang memikirkan azab neraka. Fabakat, sampai kemudian beliau menangis. Ini salah satu amaliyah para sahabat dulu dan juga murid-murid para sahabat yaitu tabi'in, para salafus soleh. Mereka punya kebiasaan itu merenung azab neraka sampai mereka bisa menangis. Dan ini sebagai salah satu ibadah juga, yaitu meningkatkan rasa khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti keyakinan, keimanan mereka terhadap hari akhir sudah sangat kuat sekali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yubakika. Begitu Rasulullah melihat ibunda Aisyah menangis, maka Rasul bertanya, wahai Aisyah, apa yang menjadikan kamu menangis? Qalat, maka Aisyah menjawab, zakartun naro fabakaitu. Ya Rasulullah, saya memikirkan, merenungkan neraka, maka saya menangis. Maka kemudian Aisyah bertanya, fahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, nanti ketika sudah di hari akhir di padang mahsyar, apakah jenengan masih ingat dengan keluarga jenengan, dengan istri-istri beliau, dengan anak-anak beliau? Termasuk apakah nanti manusia secara umum, termasuk kita ini, apakah ketika di mahsyar kita ini masih ingat dengan keluarga kita, bapak ibu kita, saudara kandung kita, anak-anak kita dan sebagainya? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah memberikan jawaban. Jawaban Rasulullah adalah, amma fi salasati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat, maka nanti tidak ada satu pun ingat dengan keluarganya. Karena di 3 tempat ini atau 3 kejadian ini memang betul-betul kejadian yang sangat menakutkan sekali. Jadi nanti di mahsyar terdapat beberapa kejadian, tidak hanya 3 ini saja. Kalau Syekhul Islam mengatakan iman kepada hari akhir itu beriman terhadap seluruh peristiwa setelah mati sampai nanti kita masuk surga atau orang kafir masuk neraka. Itu kalau di total semuanya ada 12 peristiwa. Nah, itu sejak alam barzakh sampai surga atau neraka. Dan khusus di padang mahsyar nanti ada 3 peristiwa di mana saking gentingnya peristiwa ini orang-orang tidak peduli, tidak ingat dengan anggota keluarganya. Maka kemudian beliau menyebutkan, yang pertama adalah indal mizani, ketika manusia ini ditimbang amalnya. Hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu am yaskul, sampai orang ini mengetahui apakah amal solehnya lebih berat dari maksiatnya atau justru amal solehnya lebih ringan daripada maksiatnya. Wa indal kitabi, yang pertama dulu, bahwa peristiwa pertama sampai orang itu lupa dengan keluarganya ketika menunggu proses timbangan. Karena ketika amal manusia itu ditimbang, itu nantilah yang menentukan surga dan neraka kita. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Qari'ah,
Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ketika ditimbang amal solehnya lebih berat daripada maksiatnya, fahuwa fi isyatir radiyah. Dia masuk ke dalam surga dalam keadaan yang memuaskan. Tetapi sebaliknya kalau amal solehnya lebih ringan, maka fa ummuhu hawiyah. Dia masuk neraka hawiyah. Sebelum hasil timbangan ini diketahui, maka orang ini tidak ingat sama sekali seluruh anggota keluarganya. Kemudian peristiwa yang kedua, kata Rasulullah, wa indal kitabi, ketika manusia menunggu penyerahan buku catatan amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika terjadi peristiwa namanya hisab. Hisab ini amal kita di data, diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hasil hisabnya baik, maka orang ini menerima catatan amal dengan tangan kanan. Tetapi sebaliknya, kalau orang ini orang yang jahat, orang fasik, zalim dan kafir, dia menerima catatan amal dengan tangan kiri. Bedanya mizan dengan hisab, timbangan dengan hisab. Kalau mizan itu Allah menimbang kualitas amal soleh kita. Tetapi hisab ini Allah yang diperhitungkan adalah jumlah amal soleh kita atau kuantitas amal soleh kita. Maka dua-duanya penting kita perhatikan, baik itu berkaitan dengan masalah kualitas amal soleh maupun kuantitas amal soleh. Maka ketika hisab ini belum selesai, manusia masih menunggu hasil hisabnya, dia nanti tidak ingat keluarganya sama sekali. Hatta ya'lama aina yaqa'u kitabah, aina yaqa'u kitabuh, afi yaminihi am fi shimalihi aw mi wara'i dhahri. Sampai orang ini tahu dia nanti menerima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri dari balik punggung. Jadi ada dua cara orang menerima catatan amal. Orang yang soleh menerima dengan tangan kanan, sementara orang yang kafir dan zalim menerima dengan tangan kiri, itu pun dari balik punggung, membelakangi. Begitu orang ini menerima catatan dengan tangan kanan, langsung dia teringat dengan keluarganya. Maka dikisahkan dalam surat Al-Haqqah, ketika orang ini menerima catatan dengan tangan kanan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka mereka langsung mengatakan, marilah ke sini, bacalah hasil catatan amalku ini. Dia menyeru kepada keluarganya, kepada orang-orang di sekitarnya untuk membaca catatan amalnya, karena sudah terbukti amalnya amal yang baik. Ini dzanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya sejak dulu di dunia saya sudah yakin akan adanya hisab ini. Fahuwa fi isyatir radiyah. Maka orang ini berada dalam kehidupan yang memuaskan di surga. Fi jannatin aliyah. Orang ini dimasukkan ke dalam surga yang tinggi. Kutufuha daniyah. Buah-buahnya didekatkan. Sampai dalam surat Al-Haqqah itu sangat didetailkan. Begitu orang ini menerima catatan dengan tangan kanan, langsung dimasukkan surga, dan surga itu tempatnya di tempat yang tinggi. Kemudian Allah mendetailkan nikmatnya, di antaranya adalah kutufuha daniyah, buah-buahnya didekatkan kepada penghuni jannah. Para ulama menafsirkan maksud buah-buahan didekatkan adalah ketika penduduk jannah ini dalam posisi berdiri dan dia ingin mendapatkan buah-buahan jannah, dia tinggal mengambil dengan posisi berdiri. Ketika penduduk jannah ini duduk, maka buah-buah itu akan merendah, mendekat kepada kepala penduduk jannah ini. Begitu penduduk jannah ini berbaring, buah-buahnya akan menurun lagi untuk mendekatkan diri kepada penghuni jannah, agar penghuni jannah mudah untuk mengambil dan menikmati buah-buahan di dalam jannah. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan sepuasnya. Ini semua disebabkan karena amal-amal yang dulu pernah kalian lakukan ketika di dunia. Jadi Allah menyebutkan salah satu kenikmatan jannah itu adalah kita nanti diberikan makanan, minuman, dan dipersilakan untuk makan dan minum sepuasnya dengan sangat memuaskan. Ini kejadian yang kedua, yaitu
Orang tidak ingat keluarganya ketika dihisab sampai terbukti dia menerima syaratan dengan tangan kanan. Kemudian yang berikutnya, kejadian yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wa inda sirati idza wuzi'a baina zuhrani jahannam. Ketika manusia ini harus melewati sirat atau jembatan, yang mana jembatan itu wuzi'a baina zuhrani jahannam, diletakkan di atas punggung neraka jahannam. Ujung dengan ujung jembatan itu kita lewati, padahal di bawahnya adalah neraka jahannam. Maka ketika manusia lewat di situ, tidak ada satupun yang berani mengucapkan satu kata sekalipun. Semuanya dalam posisi diam semuanya, sepanjang orang ini meniti sirat. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan saat itu yang berani berbicara hanyalah Rasulullah SAW. Sepanjang perjalanan di sirat itu Rasulullah hanya berdoa terus, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah selamatkanlah kami. Jadi ini 3 peristiwa di mana saking dahsyatnya 3 peristiwa ini sampai manusia untuk sementara waktu mereka tidak ingat keluarganya, tidak ingat teman-temannya. Bahkan Allah mengisahkan ketika manusia ini baru dikumpulkan di padang mahsyar, malah terjadi satu peristiwa yang aneh. Allah mengisahkan dalam surat Abasa ayat yang ke-35 atau dimulai dari ayat 34. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu ketika manusia berada di padang mahsyar, manusia malah justru lari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi, juga lari dari bapak dan ibunya. Wa sakhibatihi wa bani, juga lari dari istri dan anak-anaknya. Ini peristiwa yang luar biasa karena begitu mereka terpisah sekian lama di alam barzah, begitu bertemu di padang mahsyar justru mereka malah melarikan diri dari orang-orang terdekatnya. Para ulama memberikan penafsiran bahwa saat itu orang sangat takut dengan ketemu dengan keluarganya, khawatir kalau keluarganya itu minta ganjaran dari orang ini. Karena biasanya orang itu sering berbuat zalim justru kepada orang-orang terdekatnya. Maka orang ini, manusia di mahsyar nanti khawatir. Dulu saya pernah mendolimi anak saya, pernah mendolimi suami atau istri, pernah mendolimi bapak dan ibunya. Sehingga kalau ketemu langsung dia khawatir, jangan-jangan nanti keluarganya justru menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kezaliman yang dia lakukan. Kalau sampai itu terjadi, maka ganjarannya akan diberikan kepada keluarga yang dia zalimi. Atau kalau tidak punya ganjaran, dosa keluarganya yang dizalimi justru diberikan kepada pelaku kezaliman. Sampai seperti itu sehingga saat itu terjadi peristiwa yang luar biasa dahsyat selama di padang mahsyar sampai diputuskan nanti orang ini masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Maka dari beberapa hadis dan juga beberapa ayat yang kita sampaikan pada malam hari ini, kesimpulannya hanya satu, ya. Berarti kita memang harus melakukan satu persiapan yang maksimal, karena satu-satunya cara agar kita dimudahkan Allah menjalani proses di padang mahsyar hanyalah modal iman dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul mengatakan la tahqiruna bil ma'rufi syai'an, jangan sampai kalian meremehkan amal soleh walaupun itu kelihatannya ringan dan remeh, karena sekecil apapun amal soleh itu nanti akan mempermudah perjalanan kita di mahsyar sampai akhirnya insyaallah kita semuanya masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.